Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak maksiat dan dosa, poin ke-44, halaman 208. Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Maksiat ialah bantuan yang diberikan manusia untuk menguatkan musuhnya, syaitan, dan tergolong pasukan yang menguatkan musuh untuk memerangi dirinya. Yang demikian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah berpisah darinya, walaupun hanya sekedap mata, serta dengan teman yang tetap terjaga dan tidak pernah lalai. Musuh dan bala tentaranya tersebut melihat manusia dari suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Musuh tadi menyerangnya pada setiap kesempatan. Setiap kali musuh itu mampu berkesempatan membuat makar terhadap manusia tadi, tentu saja ia akan melakukannya dengan meminta bantuan kepada keturunan moyangnya, yaitu syaitan dari kalangan jin, juga kepada selain mereka, yakni syaitan dari kalangan manusia. Kemudian musuh pun menyusun strategi, mempersiapkan semua jebakan dan menebar mata-mata. Musuh itu berkata kepada para pembantunya, "Binasakanlah musuh kalian sekaligus moyang kalian juga. Binasakanlah musuh kalian sekaligus musuh moyang kalian, yaitu manusia. Jangan sampai kalian gagal dalam hal ini sehingga dia mendapatkan surga, sementara kalian di neraka. Dia mendapat rahmat, sedangkan kalian mendapat laknat. Kalian tahu apa yang telah menimpa kita, berupa kehinaan, laknat dan terjauhkan dari rahmat Allah adalah karena mereka. Oleh sebab itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan orang-orang tersebut bersama-sama kita dalam bencana ini. Sesungguhnya kita tidak akan bisa tinggal bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan mereka di surga." Permusuhan antara manusia dengan syaitan itu terjadi semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis, laknatullah alaihi, hingga masuk di dalam makarnya. Kemudian mereka berdua, manusia dan jin, Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa dan juga iblis, diturunkan oleh Allah ke dunia. Dan iblis berjanji kepada Allah dia akan menggoda manusia sampai titik terakhir. Makanya di dalam Al-Quran terdapat janji-janji iblis kepada Allah Azza wa Jalla. Iblis minta kepada Allah waktu untuk bisa menggoda manusia. Sampai kata iblis, la'aq'udanna, aku akan duduk menggoda manusia dari sisi depan, sisi belakang, kiri, kanan dan seterusnya. Ya, sampai kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, hingga engkau ya Allah tidak akan menemukan sebagian besar dari hamba-hambamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya.
maka terus digoda oleh syaitan. Manusia yang memiliki iman yang tipis, maka syaitan akan menggoda dia dengan mudah. Dan apabila manusia ketika imannya kuat, tebal, maka syaitan meningkatkan lagi tipu dayanya. Dan terus syaitan menggoda manusia sampai akhir hayat. Ya, sampai akhir hayat. Makanya godaan syaitan di akhir hayat ketika manusia dalam keadaan sekarat itu sangat dahsyat. Ya, karena kesempatan terakhir syaitan untuk menjatuhkan manusia di dalam kesesatan. Ya, makanya manusia harus tahu kalau syaitan adalah musuh dia. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan jangan sampai syaitan menipu kalian. Ya, karena dia tidak ridha. Dia di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dia berusaha untuk menggoda manusia agar masuk bareng ke dalam api neraka. Maka akan digoda dari semua sisi. Aqidah, ibadah, akhlak, dan yang lain-lain. Makanya kata Ibnul Qayyim, apabila seseorang berbuat dosa dan maksiat, maka dia telah memberikan madad, bantuan kepada syaitan untuk menjerumuskan dia. Jadi kalau dia berbuat maksiat, benteng dan tameng dia itu hilang. Syaitan akan mudah masuk ke dalam dirinya, maka akan menggoda dia. Namun apabila dia tidak berbuat maksiat, dia tutup maksiat tersebut, maka dia ada benteng untuk bisa melawan syaitan tadi. Makanya dikatakan oleh para ulama, menahan diri dari nafsu, dari syahwat, dari maksiat lebih mudah dibandingkan seseorang kalau sudah masuk ke dalam lubang maksiat tersebut dan ingin keluar. Maka menahan diri dari berbuat dosa itu lebih mudah dibandingkan dia sudah masuk ke dalam lubang tersebut. Dan syaitan dikenal dengan memiliki khutuwat, ya, langkah-langkah di dalam menggoda manusia. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi manusia kalau jatuh atau selamat dari satu godaan syaitan, maka syaitan akan menggoda lagi dari sisi yang lain. Kemudian kalau dia menang, maka syaitan akan menggoda lagi dari sisi yang lain dan seterusnya. Ya, sampai syaitan menemukan di mana letak kelemahan dia. Kalau seseorang itu gemar ibadah, sulit dijerumuskan ke dalam maksiat seperti dosa minum khamar atau yang semacamnya, maka syaitan masuk di dalam bab ghulu, agar dia berlebihan dalam ibadah sampai keluar batas. Kadangkala dijadikan dia khawarij, orang-orang radikal yang memiliki pemahaman yang sesat. Atau tasawuf, dia dimasukkan ke dalam tarekat sufiyah, ya, dan yang lain-lain. Kalau orang itu tidak gemar ibadah, maka dimasukkan kepada maksiat-maksiat yang berkaitan dengan dosa-dosa besar seperti minum khamar dan yang lainnya. Kalau orang itu tidak gemar bermaksiat, cuman dia ada pintu hubbud dunia, misalnya cinta dunia, maka syaitan akan memasuki dalam bab riba, gharar, dan yang lain-lain. Dan terus syaitan menggoda manusia sampai orang itu benar-benar terjerumus di dalam kebencian Allah Azza wa Jal. Makanya lihat, di setiap pagi, di setiap sore, di setiap ba'da salawat, setiap selesai salat kita membaca surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas ada perintah berlindung dari siapa? Syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Lihat,
Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, Tuhan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas al-khannas. Apa al-khannas? Al-khannas itu syaitan yang tersembunyi. Makanya syaitan tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa melihat kita. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini al-khannas, kata Ibnu Abbas, dia iblis, maksudnya syaitan. Idza dzakarallah khannas. Kalau manusia mengingat Allah, dia bersembunyi. Tapi kalau manusia itu lupa, qa'id ala qalbi ibni Adam. Setan duduk di hati anak Adam. Dia duduk di hati anak Adam untuk menggoda manusia. Kapan manusia itu lupa dan lalai, langsung disambut oleh syaitan. Makanya subhanallah, di antara manfaat zikrullah itu tardu syaitan, mengusir syaitan. Makanya manusia kalau sedikit zikir atau jarang berzikir atau bahkan tidak pernah berzikir, temannya syaitan. Ya, syaitan duduk di hati dia, menggoda dia. Ya, makanya hatinya banyak hasad, banyak adawah, permusuhan, kebencian, dan yang lain-lain dari penyakit-penyakit hati. Karena syaitan duduk di hati dia. Kapan syaitan itu mengumpat, lari? Ketika manusia mengingat Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang memberikan waswas di dalam hati-hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun manusia. Maka ini juga ya pelajaran buat kita agar kita terus menutup pintu-pintu syaitan. Nanti disebutkan di dalam kitab ini Ibnul Qayyim bagaimana perseteruan dan permusuhan syaitan dengan anak Adam. Dalam kitab yang lain Ighatsatul Lahafan juga Ibnul Qayyim menjelaskan ya bagaimana perseteruan dan permusuhan antara syaitan dengan manusia. Ya, maka di dalam Al-Qur'an banyak ya janji-janji iblis dan banyak tipu daya syaitan dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah menjelaskan tentang tipu daya syaitan, perjanjian syaitan, janji-janji iblis, la'natullah alaih, dan juga niatnya syaitan untuk memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah telah memberitahukan kepada kita segala tindak tanduk syaitan, sekaligus memerintahkan kita untuk bersiap-siap menghadapinya. Nah, Allah telah memberitahu. Maka ini juga seseorang banyak mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan semua langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan ya kepada anak Adam. Dan Allah memberikan solusi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat musuh ini, yaitu musuh yang telah menguasai mereka, maka Dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Dan musuh manusia tadi juga dibantu dengan pasukan dan tentaranya. Allah mensyariatkan jihad sepanjang hayat di dunia, yang jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti satu nafas dari nafas-nafasnya. Allah memberi harta dan jiwa kaum mukminin dengan surga hingga mereka berperang di jalannya. Mereka membunuh atau terbunuh. Lantas Allah mengabarkan bahwa itu adalah janji yang ditegaskan dalam kitab-kitabnya yang paling mulia, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sekaligus mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih menepati janji daripada Dia. Selanjutnya Allah memerintahkan mereka agar bergembira dengan transaksi ini. Barang siapa yang ingin mengetahui nilai jual beli tadi, maka hendaklah dia melihat siapa pembelinya, harga yang ditawarkan, dan siapa yang melakukan proses transaksi. Adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Transaksi manakah yang lebih menguntungkan daripadanya? Allah pun menguatkan perkara ini bagi manusia melalui firman-Nya dalam surat As-Saff ayat 10-13.
Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Nah, ini juga Ibnul Qayyim menjelaskan kalau manusia itu diwajibkan jihad oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan jihad kepada manusia. Maka manusia antara terbunuh dan dibunuh. Maksud Ibnul Qayyim di sini, di antara bentuk jihad adalah jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan. Ya, karena syaitan musuh yang nyata. Sebagaimana di medan perang, orang-orang beriman dia berperang dengan orang-orang kufar, mengharapkan syahadah dan kemenangan. Begitu pula dia dengan syaitan. Dia berperang dengan syaitan, melawan tipu dayanya dan melawan hawa nafsu. Ya, imma dia terbunuh atau imma dibunuh. Dan jihad wajib dia lakukan kepada syaitan sepanjang masa sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam surat As-Saff, ya, surat As-Saff yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, Allah Ta'ala menawarkan kepada orang-orang yang beriman satu perdagangan, ya, satu perdagangan tijarah. Ya, Allah menawarkan perdagangan transaksi yang nanti ganjarannya atau keuntungannya sangat besar. Allah jelaskan di dalam surat As-Saff. Kata Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian atas perdagangan tijarah, keuntungannya tunjikum min azabin alim. Perdagangan ini menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa perdagangan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan juga Rasulnya dengan iman yang benar, iman yang dibangun di atas ilmu, kaidah, ya, iman yang diinginkan oleh Allah dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian jihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Disuruh jihad oleh Allah, yang melawan musuh-musuhnya dengan hartanya dan jiwanya. Dengan harta karena sedekah termasuk dari jihad. Dengan jiwa baik turun di medan perang atau menyelamatkannya dari tipu daya syaitan. Di antara bentuk tipu daya syaitan menjadikan manusia bakhil, pelit untuk bersedekah di jalan Allah. Karena syaitan menjanjikan atau membayangkan kepada manusia seandainya dia mengeluarkan harta di jalan Allah, hartanya akan kurang atau akan menjadi fakir, ya, dan seterusnya. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kepada dia kemenangan dan dilipat ganda. Maka kata Allah Azza wa Jal, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian berbuat nista. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan buat kalian ampunan dan keutamaan. Maka syaitan, ya, membuat manusia fakir dan menjerumuskan kepada perbuatan nista. Sedangkan Allah menjanjikan fadl, rizki, dan juga ampunan.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian apabila kalian mengetahuinya. Ya, dan seterusnya. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh berkuasa atas hambanya yang mukmin, salah satunya makhluknya yang sangat dia cintai, melainkan karena jihad adalah perkara yang paling dicintainya. Pelaku jihad adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya serta dekat kedudukannya di sisinya. Bahkan Rabb kita mengikatkan bendera perang ini kepada intisari makhluknya, yaitu hati, yang merupakan tempat mengenal, mencintai, dan menyembahnya, sekaligus tempat keikhlasan, tawakal, dan taubat. Urusan perang ini Allah wakilkan kepada hati, lalu dia menolong dengan pasukan dari kalangan malaikat yang selalu menyertai kaum mukminin. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. nah, jadi manusia kalau dia berbuat kebajikan, kemudian dia selalu mengingat Allah, mencintai Allah, maka Allah menurunkan malaikat untuk membantu manusia. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis, kalau malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Oleh karena itu dianjurkan seseorang bersiwak sebelum sholat, sebelum baca Al-Quran, karena syaitan mendengarkan suara dia ketika sholat dan ketika baca Al-Quran. Apabila keluar dari mulutnya bau, maka malaikat akan terganggu. Ya, makanya kalau manusia dia menjaga hak Allah, bertakwa, mencintai Allah, dan terus berjuang untuk mengalahkan musuhnya syaitan, maka dikasih oleh Allah malaikat-malaikat yang membantu dia dan mendampingi dia. Dan malaikat berlari meninggalkan dia ketika dia berbuat buruk, dosa, dan maksiat. Makanya dikatakan rumah yang apabila di dalamnya ada gambar atau patung makhluk bernyawa, maka akan lari darinya malaikat. Siapa yang menggantikannya kalau malaikat lari? Syaitan. Begitu juga hati. Kalau hati manusia tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, lari malaikat. Maka yang akan menggantinya siapa? Syaitan. Ya, maka lihat kata Allah, lahu mu'aqibat. Baginya manusia ada malaikat-malaikat mu'aqibat. Mu'aqibat yang selalu menjaganya. Min baini yadayhi wa min khalfihi. Bergiliran dari depan dan belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, para malaikat tersebut datang silih berganti. Apabila sebagiannya pergi, maka datanglah sebagian yang lain untuk mengokohkannya, menyuruhnya mengerjakan kebaikan, mendorongnya, menolong dan menjanjikannya kemuliaan di sisi Allah. Mereka berkata kepadanya, sungguh ini hanyalah kesabaran sesaat, sedangkan engkau akan bersenang-senang untuk selamanya. Kemudian Allah menolong hati dengan pasukan yang lain, yaitu wahyu dan firman-Nya, dan Allah mengirimkan Rasul-Nya serta menurunkan kitab-Nya untuk manusia. Maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Di samping itu, hati juga diperkuat dengan akal yang bertindak sebagai pendamping dan pengatur, dengan pengetahuan sebagai penasihat dan penunjuk, dengan iman sebagai pengokoh dan penolong, dan dengan keyakinan sebagai pengungkap hakikat perkara, hingga seolah-olah ia melihat apa yang dijanjikan Allah kepada para wali dan golongannya atas musuh-musuhnya. Akal mengatur pasukannya, pengetahuan memberi motivasi, pengetahuan memberi masukan informasi serta strategi perang dan posisi yang tepat. Iman mengokohkan, menguatkan dan menjadikannya sabar, dan keyakinan membuatnya maju menyerang dengan serangan yang tepat. lihat subhanallah perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, Allah menolong hati dengan pasukan yang lain. Jadi lihat, manusia ditolong oleh Allah dengan banyak hal. Yang pertama dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau seandainya dia terus membaca Al-Quran, murajaah, menghafalnya,
menghatamkannya, maka Al-Quran penolong dia untuk melawan syaitan. Kemudian juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau dia membaca hadis-hadis Nabi SAW, mengamalkannya, mengkajinya, maka Al-Quran dan As-Sunnah juga menguatkan dia untuk melawan syaitan dan juga musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Sampai kata beliau, lihat, maka bertambahlah kekuatan di atas kekuatan, bantuan di atas bantuan, pertolongan di atas pertolongan, dan persiapan di atas persiapan. Kemudian hati juga dibantu atau diperkuat dengan akal. Akal maksudnya pemikiran yang saleh. Sampai kata Atha bin Abi Rabah, ditanya Atha bin Abi Rabah, apa yang lebih utama diberikan oleh seseorang? Kata Atha, akal, kebaikan akal. Sebagian salaf juga berkata, ma'u'tiya abdun afdal ba'dal Islam min aqlin salih. Tidaklah seseorang diberikan lebih utama setelah Islam kecuali dari akal yang baik. Maksudnya akal yang baik, cara berpikir yang jernih, kemudian husnudzan dan yang lain-lain. Ya, jadi hatinya baik dan akalnya baik. Dia dikasih akal oleh Allah. Makanya Allah sering mengingatkan di dalam Al-Quran, la'allakum ta'qilun, agar kalian semua berakal. Liqaumin ya'qilun, untuk satu kaum yang berakal. Ya, maka akal bertindak sebagai pendamping dan pengatur. Kemudian juga ada iman di dalam hatinya yang membuat dia kuat, serta keyakinan. Maka ini semua Al-Quran, As-Sunnah, hati, akal, iman, yakin, semuanya alat untuk melawan siapa? Syaitan. Makanya Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis, tipu daya iblis, beliau mengatakan pintu pertama yang ditutup oleh iblis bagi manusia al-ilm, pintu ilmu. Karena iblis tahu kalau dibuka pintu ilmu itu senjata terbesar yang bisa melawan tipu daya dia. Makanya iblis berusaha menutup pintu ilmu agar manusia gampang ya terkecoh dengan tipu daya iblis. Jadi ini penting ya, bahwasanya ilmu dan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yaitu kekuatan manusia untuk melawan syaitan beserta tipu dayanya. Karena dengan ilmu dia bisa memahami Al-Quran, dengan ilmu dia bisa memahami hadis, sunnah, dengan ilmu dia punya iman, dengan ilmu akan bertambah keyakinan. Ini semua senjata untuk dia melawan syaitan. Nah, selanjutnya Allah menolong pelaku peperangan ini dengan kekuatan yang tampak dan tersembunyi. Dia jadikan mata sebagai pengamatnya, telinga sebagai pembawa berita, lisan sebagai penterjemahnya, serta kedua kaki dan tangan sebagai para penolongnya. Lalu Allah memerintahkan para malaikat dan para pengusung arsy-Nya agar memintakan ampunan untuk manusia, memohon agar Allah menjaganya dari segala keburukan dan memasukkannya ke dalam syurga. Hingga akhirnya Allah sendiri yang membelanya, seraya berkata, mereka adalah golonganku, sesungguhnya golongan Allah itu orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, merekalah golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Surat Mujadilah ayat 22. Allah juga berfirman, mereka adalah tentaraku, di dalam surat As-Saffat ayat 173, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Allah mengajarkan para hambanya tentang tata cara jihad dan peperangan ini. Pendidikan ini digabungkan dalam 4 kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. nah, juga manusia memiliki alat-alat untuk dia bisa melawan syaitan, pandangan, pendengaran, kaki, tangan, dan seterusnya. Mata, telinga, kaki, tangan akan berjalan dengan keridhaan Allah apabila si hambanya menjaga hak Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum baca hadis wali,
hadis tentang kiat-kiat menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Hadis ini pernah kita bahas dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis tentang wali adalah umdah atau asal hadis yang paling dasar menjelaskan tentang siapa wali Allah dan bagaimana kiat-kiat menjadi wali Allah dan apa buah apabila seseorang menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya, maka disebutkan dalam haditsul qudsi tadi, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia memakainya, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Kata para ulama, apa maksudnya? Ketika seseorang menjadi kekasih Allah, pendengarannya, penglihatannya, tangan kakinya menjadi pendengaran, penglihatan, tangan kaki Allah Azza wa Jalla. Maksudnya ada 3 hal, kata Imam Syaukani. Imma dijaga dari kemaksiatan. Pendengaran dia, penglihatan dia, tangan dan kakinya tidak mungkin jatuh di dalam kemaksiatan. Yang kedua, dijaga dari kerusakan. Ya, artinya fisiknya tidak akan rusak, cacat, patah dan yang lainnya. Ya. Yang ketiga, selalu berada di atas ketaatan. Maka penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki apabila ingin berada di atas keridhaan Allah, maka dia harus menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Ya, dan wali Allah mudah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau misalnya dia menambah sunnah-sunnah dan meninggalkan yang makruh, maka kedudukannya akan jauh lebih tinggi. Kata Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, kata Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Makanya apabila ya imannya kuat, hatinya kuat, keyakinannya kuat, kemudian pandangannya, penglihatannya, tangan dan kakinya berada di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla, ya dia bisa melawan syaitan. Dan mereka adalah Hizbullah, kelompok Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dibantu oleh Allah dan mendapatkan keberuntungan. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Pasti menang melawan syaitan dan juga melawan musuh-musuhnya. Tapi kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Sisa waktunya kita pakai nanti buat tanya jawab setelah azan. Wassallallahu baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Mungkin untuk zaman sekarang, untuk saat ini memakai sikat gigi Ustaz ya. Itu untuk menghindarkan bau mulut. Kemudian bagi mereka yang suka merokok Ustaz, yang sudah susah menghindarkan merokok, apa perlu juga apa cukup dengan berkumur, apa langsung pakai siwak atau sikat gigi? Kemudian ada pertanyaan di luar materi ini. Bila mana kita masbuk dalam salat berjamaah Ustaz, kita ketinggalan misalkan salat subuh. Ketika salat subuh satu rakaat, kemudian kita menyempurnakan sisa dari kekurangan rakaat itu tersebut. Nah, dari kekurangan rakaat itu
artinya nilai berjamaahnya hilang, Ustaz. Ada seperti itu pendapatnya. Jadi sisa dari rakaat untuk menyempurnakan. Demikian. Terima kasih. Yang pertama, siwak itu bisa diartikan dua. Bisa siwak memakai kayu siwak arikah yang memang bisa dipakai untuk membersihkan gigi dari zaman dahulu. Atau siwak itu dimaksudkan dengan al-istiyak. Maksudnya membersihkan mulut dengan apapun juga yang dapat menjadikan mulut itu bersih dan hilang bau itu. Maka bersiwak dengan kayu yang ma'ruf, arikah, itu masuk di dalam siwak. Atau membersihkan gigi dengan alat di zaman sekarang, pasta gigi atau yang semacamnya, itu juga masuk di dalam siwak. Masuk di dalam hadis Nabi SAW, as-siwak matharatun lil-fam wa mardatun lirab. Siwak dapat membersihkan gigi dan juga meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan masuk dalam hadis Nabi SAW, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak di setiap kali wudu. Dalam riwayat lain, di setiap kali hendak salat. Nah, maka semuanya masuk, baik siwak dengan arikah, dengan kayu, ya kayu siwak, atau dengan pasta gigi. Cuman pastinya dengan kayu lebih aman karena dia dari bahan alami. Ya, sedangkan pasta gigi ya mungkin ada bahan kimia atau yang semacamnya. Adapun rokok, yang harus disepakati dulu kalau rokok itu hukumnya haram. Memang pertama kali keluarnya rokok, para ulama khilaf tentang hukum rokok. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Pertama kali keluar hukum rokok. Kenapa sih bisa sampai wajib? Karena kalau orang sudah kecanduan rokok, dia tidak bisa berpikir kecuali harus merokok. Makanya sebagian orang yang meninggalkan rokok, ada gangguan di dalam otaknya hingga dia selalu gelisah karena candu dari rokok tersebut. Maka dulu para ulama menghukumi orang yang sudah kecanduan rokok wajib hukumnya merokok. Sampai dengan berjalannya waktu, medis semakin berkembang, maka ditemukan kalau rokok itu mutlak haram. Karena di dalamnya ada mudarat yang sangat bahaya dan dahsyat. Bahkan setiap orang yang beli rokok sudah diperingatkan kalau rokok itu dapat menimbulkan ini dan itu. Dan rokok diantara mudaratnya itu baunya. Karena bau rokok berbeda dengan bau yang lain. Bau rokok akan melengket di dalam baju dia dan akan ada di dalam mulut dia, tidak hilang. Maka apabila dia merokok, akan tercium baunya keluar dari mulutnya, rokok tersebut. Makanya istri yang punya suami rokok seolah-olah punya asbak. Ya, karena tidak lepas dari bau rokok tadi. Ya, maka rokok mengganggu. Ya, kalau seandainya Nabi SAW melarang seseorang masuk ke masjid setelah makan bawang, karena bawang itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka apalagi lebih dari bawang, yaitu rokok. Bawang mungkin dengan sikat gigi dan memakai minyak wangi bisa hilang, tapi rokok kadang tidak bisa hilang. Makanya rokok haram buat dirinya dan zalim kepada orang lain. Ya, dia zalim sampai kepada baunya, dia menzalimi orang lain. Tidak semua orang suka dengan bau rokok. Ya, maka itu kalau misalnya memang dia merokok, ya lebih baik ya
Yang pastinya pertama dia tinggalkan. Yang kedua, jangan ya ketika hendak sholat dia merokok karena baunya akan mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain rokok itu. Dan sholat jamaah, seseorang dikatakan mendapatkan pahala sholat jamaah apabila tetap mendapatkan jamaah tadi. Kalau misalnya tadi Bapak memberikan misal sholat subuh, dia masbuk 1 rakaat dan mendapatkan 1 rakaat yang lain, maka dia masih dikatakan mendapatkan sholat berjamaah. Ya, walaupun pahala sholat berjamaah bertingkat-tingkat. Orang yang mendapatkan shaf awal berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan shaf awal. Orang yang mendapatkan takbiratul ihram berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan takbiratul ihram. Orang yang mendapatkan rakaat yang sempurna berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan rakaat sempurna. Begitu juga orang yang masbuk, ya, maka berbeda pahalanya dengan orang yang tidak masbuk. Namun selama dia mendapatkan rakaat imam, maka selama itu pula dia mendapatkan sholat jamaah. Dan begitu juga Jumat. Kapan seseorang dikatakan dia tidak mendapatkan sholat Jumat yang diganti dengan zuhur? Kalau dia tidak mendapatkan jamaah Jumat, ya, misalnya dia datang di rakaat terakhir, tahiyat terakhir pada hari Jumat, dia dapat rakaat apa tidak? Tidak dapat rakaat, maka dia tidak dikatakan mendapatkan Jumat. Tapi kalau misalnya dia datang di rakaat kedua, maka dia tetap dikatakan mendapatkan sholat Jumat. Ya, maka tetap dia mendapatkan pahala berjamaah selama dia mendapatkan rakaat, tapi pastinya beda antara orang yang tidak masbuk dengan orang yang masbuk tadi. Bisa dipahami Pak ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, Fadal. Golongan jin dan manusia. Dari golongan jin, Allah sudah memberikan tata cara pencegahannya, Ustadz ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa ada setan yang dari golongan manusia? Kita tahu dari mana, Ustadz? Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui golongan setan yang dari manusia? Kemudian bagaimana cara kita untuk mencegahnya, Ustadz? Kita kan nggak tahu, Ustadz ya. Sementara kita juga tidak boleh kan memvonis kafir aja nggak boleh, Ustadz. Apalagi menyebutkan setan kamu misalkan. Bukan ke Ustadz maksudnya kan ya. Artinya kan kita nggak bisa bermudah-mudahan, Ustadz. Sementara kita nggak tahu ciri seperti apa setan yang dari golongan manusia. Bisa jadi kan masalah walafiah mungkin ternyata dari keluarga kita sendiri juga mungkin termasuk dari jenis-jenis seperti itu, Ustadz. Kan sering kita dengar juga, Ustadz, fitnah itu kan tidak jauh kadang-kadang dari keluarga, dari istri, dari anak. Apakah itu juga termasuk mungkin dari golongan mereka, Ustadz? Syukran, Ustadz. Syaitan dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Siapa syaitan dari golongan manusia? Yang memang dia menghalangi manusia dari hak, dari kebenaran. Maka semua orang dari jenis manusia yang menghalangi manusia kepada kebenaran, dia pada hakikatnya adalah syaitan. Siapa mereka yang menghalangi manusia dari kebenaran? Pertama, orang-orang munafikun, orang-orang munafik. Ya, maka orang-orang munafik dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Yang kedua, orang-orang fasik. Orang-orang fasik yang dia menyuruh manusia untuk berbuat maksiat, maka pada hakikatnya dia adalah syaitan. Menyuruh orang berbuat zina, menyuruh orang untuk minum khamr, menyuruh orang narkoba, ya, dan yang lain-lain. Dan juga termasuk dari syaitan dari kalangan manusia adalah tokoh-tokoh ahlul bidah yang menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, yang menyuruh manusia
berbuat yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, atau juga mungkin berbuat kekufuran. Dan termasuk dari syaitan, tokoh-tokoh liberal, pemahaman-pemahaman sesat yang menyesatkan manusia bahkan menjerumuskan kepada kekufuran. Maka ini pada hakikatnya mereka adalah syaitan dari kalangan manusia. Ya, sebagaimana jin menghalangi manusia dari hak, imam menjerumuskan dia kemaksiatan, imam menjerumuskan dia kepada kefasikan, imam menjerumuskan dia kepada kesyirikan, atau menjerumuskan dia kepada kekufuran, atau paling tidak menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jal. Begitu juga syaitan dari kalangan manusia. Ya, maka syaitan dari kalangan manusia menjauhkan manusia atau menjerumuskan manusia kemaksiatan, kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kesesatan. Mereka semua adalah syaitan dari kalangan manusia. Cuman kalau yang jin tidak terlihat, yang manusia terlihat. Ya, terlihat jelas ya kalau mereka menyuruh kepada kesesatan dan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Maka dua hal ini, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, harus dijauhi. Ya, Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu rusak bumi ini setelah pembenarannya. Bumi telah dibenahi dan dibenarkan, maka jangan dirusak. Ifsad di dunia, merusak dunia dengan dua. Pertama dengan kemaksiatan itu sendiri, yang kedua dengan menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, makanya itu yang dimaksud dari syaitan dari kalangan manusia. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, tafadhal, yang lain? Iya, betul. Ustaz, apa ada doa yang diajarkan Nabi atau Nabi contohkan untuk minta pertolongan kepada Allah dalam mengenang nafsu terhadap dunia, syahwat, godaan syaitan yang lainnya? Banyak doanya. Nabi SAW mengajarkan kita beberapa doa melindungi dari semua keburukan. Ya, seperti Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Ya, dan juga minta pembenahan kepada Allah semua urusan, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kemudian juga berlindung kepada Allah dari cinta dunia. Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia puncak ilmu kita dan keinginan kita. Dan juga minta semua kebaikan dan berlindung dari semua keburukan. Seperti doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau semua kebaikan yang akan datang atau yang segera, yang aku ketahui atau tidak aku ketahui. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang sekarang atau yang akan datang, baik aku ketahui maupun aku tidak ketahui. Kemudian juga minta hak, minta sama Allah diperlihatkan hak dan diperlihatkan batil, serta minta sama Allah bisa mengikuti hak dan berlindung dari kebatilan. Kata Nabi SAW, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang hak adalah hak, dan karunialah kepada aku untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan.
dan perlihatkanlah kepada aku yang batil adalah batil, warzuqna ijtinabah, dan karuniakanlah kepadaku untuk dapat menjauhkannya. Dan doa-doa yang lain ya yang sangat banyak ya diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlindung dari syaitan, membaca zikir-zikir yang dapat menutup pintu syaitan. Zikir secara umum, semua zikir dapat menutup pintu syaitan. Makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib, di antara manfaat zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, tardu syaitan, mengusir syaitan. Ya, makanya semua zikir dapat mengusir syaitan. Dan juga membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi itu paling ampuh untuk mengusir syaitan. Karena syaitan yang ngasih tahu kalau dia kalah dengan ayat kursi. Jadi kita tahu kalau ayat kursi doa untuk mengusir syaitan dari siapa? Dari syaitan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga harta zakat mal. Kemudian datang orang miskin mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Namun dia beralasan kalau dia miskin, lapar, keluarganya susah dan yang lainnya, dilepaskan. Abu Hurairah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang kembali. Di hari kedua datang lagi. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Maka dia beralasan kembali, dilepas lagi. Sampai datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi akan datang lagi. Di hari ketiga ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku tidak akan melepaskan kamu. Kata orang tersebut, kalau engkau ingin selamat dariku, maka bacalah ayat kursi. Akhirnya Abu Hurairah datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, kamu tahu siapa orang tersebut? Dia adalah syaitan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqa al-kadzub. Kali ini sang pendusta berbuat jujur. Dia dusta, tapi kali ini dia jujur. Ya, makanya ayat kursi yang paling ampuh untuk mengusir syaitan. Oleh karena itu dibaca di setiap saat. Di pagi hari kita baca, di sore hari kita baca, hendak tidur kita baca, ya, setiap sholat kita baca. Ya, karena dia yang paling ampuh untuk mengusir syaitan. Makanya seseorang ketika ada rasa takut di rumah sendirian, atau dia melewati tempat yang memang dia khawatir dari tempat tersebut dimasuki rasa takut di dalam hatinya, langsung dia baca ayat kursi sambil dia mengingat tentang keutamaan ayat kursi tadi. Ya, maka ayat kursi akan mengusir dari syaitan beserta tipu dayanya. Seperti itu ya. Doa-doa tadi itu semuanya ada di dalam kitab-kitab doa. Ya, yang paling simpel kitab doa itu yang dikarang oleh Ustadz Yazid rahimahullah, doa dan wirid. Semua yang tadi Ana sebutkan ada di kitab beliau rahimahullah. Namun Allah. Ya Fadal, ada pertanyaan? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ya, Ana nggak tahu ya. Cuman setahu Ana tidak ada doa itu. Yang ada tambahan ketika keluar dari kamar mandi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari gangguan dan menyelamatkan aku. Itu pun dipertanyakan tentang kesahihannya. Cuman yang paling sahih doa keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranak. Apa artinya ghufranaka? Hah? Ghufranaka.
Artinya apa? Ampunanmu wahai Allah. Kenapa minta ampun? Hah? Karena kata para ulama, seseorang ketika masuk kamar mandi tidak berzikir kepada Allah, karena kamar mandi bukan tempat berzikir. Maka dia melewati momen zikir di dalam kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kehilangan momen untuk mengingat Allah di dalam kamar mandi. Jadi kalau orang jarang berzikir, mestinya banyak kufur ada kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ustadz, zaman dahulu jihad zahir, berperang melawan kaum kufar musyrikin. Bagaimana bentuk jihad di zaman sekarang yang penuh fitnah ini? Jihad di zaman sekarang, ya karena jihad melawan orang-orang kufar itu nggak menjadi fardu ain khususnya buat kita. Karena kita tinggal di negeri yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Ya, kita tidak perlu mengangkat senjata untuk melawan siapa saja. Ya, karena kita berada di dalam al-afiyah dan berada di dalam aman, keamanan. Cuman jihad sekarang yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, al-mujahid man jahada nafsahu 'anil hawa atau kama qala. Orang yang jihad adalah yang menjihad dirinya dari hawa nafsu. Jadi dia berjihad melawan hawa nafsunya, karena nafsu manusia membawa kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu menyuruh kepada keburukan. Maka dia lawan nafsunya, dia lawan godaan syaitan untuk bisa selalu berada di atas ketaatan. Dan jihad sebagaimana turun naik, ya begitu juga kita melawan hawa nafsu, kadang turun kadang naik, tapi terus berusaha untuk bisa jihad dan melawan nafsu sampai benar-benar kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jihad yang kedua melawan kebodohan, yaitu dengan menuntut ilmu syar'i. Maka semua orang yang datang ke masjid, ke majelis ilmu, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, pada hakikatnya dia jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena jihad di dalam Islam itu ada dua. Ada jihad dengan senjata, ada jihad dengan ilmu dan burhan. Jihad dengan senjata seseorang harus latihan fisik. Sedangkan jihad dengan ilmu dan burhan seseorang harus menuntut ilmu syar'i. Makanya dia harus menuntut ilmu di zaman fitnah ini agar dia selamat dari semua hal yang ada pada zaman sekarang ini. Ya, maka dia menuntut ilmu, berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas ilmunya, menghilangkan kebodohan pada dirinya dan keluarganya. Kemudian dia amalkan ilmu ini dan dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilm la ya'dilhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga bagi orang yang benar niatnya. Jadi kalau dia menuntut ilmu dan niatnya benar, maka tidak bisa dibandingkan dengan amalan apapun. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana yang benar niatnya? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia niatkan mengangkat kebodohan pada dirinya dan juga orang lain. Jadi dirinya ada jahil, ada kebodohan. Dengan belajar kebodohan itu akan hilang. Maka dia menjadi orang yang berilmu. Maka dia niatkan hal tadi dan dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, maka jihad di zaman sekarang dengan melawan hawa nafsu dan juga melawan kebodohan. Melawan hawa nafsu dengan beramal saleh, banyak berdoa kepada Allah. Melawan kebodohan dengan banyak menuntut ilmu syar'i. Tapi kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.